Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Nurofah dengan NIM 200106179 akan memaparkan poster ujian akhir semester Farmasi Digital Design Thinking dengan judul Inovasi Pengiriman Obat Berbasis Medidrone, Medicine Delivery Drone sebagai pengembangan teknologi pelayanan kefarmasian era 5. Dimulai dari empathize, yaitu keterbukaan informasi, menyadarkan masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya. Pada saat yang sama, tuntutan terhadap kualitas pelayanan juga semakin meningkat, sehingga fokus pelayanan tidak hanya melihat apa yang dilakukan pemerintah, namun juga upaya apa yang dilakukan pemerintah. Hal ini didukung karena pelayanan publik itu penting, maka kualitas pelayanan juga penting. Memperkenalkan inovasi layanan merupakan salah satu cara untuk mengupayakan kualitas layanan. Hadirnya inovasi juga dapat menunjukkan bahwa penyedia layanan publik bersifat responsif dan berupaya memberikan pelayanan terbaik. Peran inovasi sangat penting untuk mendorong organisasi bergerak secara dinamis, guna menjamin keberlangsungan organisasi demi kelangsungan hidup atau eksistensinya. Khusus tentang inovasi telah ada landasan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bertajuk Inovasi Daerah. Dari pasal 386 hingga pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, inovasi yang dimaksud dalam pasal 386 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pembaruan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintah. Kebijakan inovasi daerah mengacu pada prinsip 1. Peningkatan efisiensi, 2. Perbaikan efektivitas, 3. Perbaikan kualitas pelayanan, 4. Tidak ada konflik kepentingan, 5. Berorientasi kepada kepentingan umum, 6. Dilakukan secara terbuka, 7. Memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan 8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Yang pertama, pemikiran dan perasaan berupa pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai seseorang terhadap objek dalam kesehatan. Yang kedua, orang penting sebagai referensi. Seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh seseorang yang dianggap penting atau berpengaruh besar terhadap penggunaan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sumber-sumber daya mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Yang keempat, kebudayaan berupa norma-norma yang ada di masyarakat. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Yang keenam, nilai masyarakat. Yang ketujuh, aspek legal dan etik. Yang kedelapan, ekonomi. Dan yang terakhir, politik. Kemudian yang kedua itu define. Revolusi Industri 5 dalam bidang kesehatan mewajibkan institusi kesehatan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Institusi kesehatan harus mampu memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, efektif, dan efisien. Inovasi-inovasi ini dalam pelayanan kesehatan perlu dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi. Salah satunya, perkembangan teknologi sistem informasi di bidang kesehatan berbasis internet adalah e-health. E-health merupakan teknologi berbiaya efektif dan aman dalam mendukung bidang kesehatan seperti pelayanan kesehatan, pengawasan, referensi, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan. Kemudian design thinking ini mempunyai ide untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, perlu adanya inovasi-inovasi terbaru yang didukung oleh digitalisasi farmasi, salah satunya Medidrone berbasis teknologi informasi. Pada dasarnya, UAV atau drone merupakan teknologi yang mendukung sistem pertanian presisi. UAV adalah teknologi baru yang dikembangkan untuk aplikasi penginderaan jauh dan merupakan jenis pesawat terbang yang dikendalikan lewat alat sistem kendali jarak jauh. UAV sendiri memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, memiliki kemampuan pemotretan seperti pesawat berawak. Yang kedua, dapat terbang di area yang sulit terjangkau. Yang ketiga, dapat digunakan untuk semua kalangan, baik sipil, ilmuwan, maupun militer. Kemudian ada beberapa kekurangan dalam penggunaan UAV. Yang pertama, mampu mengganggu privasi. Yang kedua, risiko kecelakaan yang sangat tinggi, utamanya pada saat gagal sistem. Yang ketiga, batasan dalam menerbangkan drone pada area tertentu seperti cagar budaya, bandar udara, serta area lain yang sifatnya privasi oleh negara. Kemudian yang terakhir masih menggunakan baterai dengan kapasitas terbatas.
Berikut adalah prototipe dari Medidrone. Medidrone adalah pesawat tanpa awak dengan sayap putar yang dikendalikan melalui jarak jauh untuk pelayanan dan pendistribusian perbekalan farmasi oleh tenaga kefarmasian. Di negara berkembang dan di daerah dengan pegunungan, gurun, atau hutan, jalan tidak dapat dilalui dan jarak tempuh yang jauh, kurangnya akses ke jalan sangat penting dalam pasokan medis seperti vaksin maupun obat-obatan. Keberhasilan Medidrone di bidang ekologi dan lingkungan bahwa pendistribusian vaksin dan obat-obatan berbasis drone dapat digunakan dalam bidang kesehatan sebagai pengganti kurir medis. Medidrone juga berpotensi dalam menjangkau wilayah yang sulit akses, seperti daerah pegunungan, kondisi banjir. Selain itu juga menghindari kemacetan lalu lintas sehingga distribusi perbekalan farmasi kepada pasien menjadi tepat waktu. Medidrone juga meningkatkan transportasi medis dalam beberapa tahun terakhir dalam bidang kedokteran, militer, pertanian, industri konstruksi. Kemajuan teknologi Medidrone yang stabil telah mempercepat banyak keuntungan dalam menghemat waktu, memiliki aksesibilitas tinggi di medan geografis, dan mengurangi jejak karbon dan emisi gas rumah kaca. Medidrone juga sebagai alat pengiriman obat bekerja didasarkan pada deteksi pesanan obat dari pasien. Dalam hal ini, setelah terdapat pesanan masuk, maka server pusat akan diperbarui dan menyinkronkan GPS pasien yang sesuai dengan sistem operasi drone yang akan direalisasikan oleh pengiriman drone. Masing-masing kompartemen sensitif terhadap peringatan restocking dari server pusat. Setelah apoteker mengkonfirmasi informasi, drone membawa wadah yang dirancang khusus dari apotek ke tempat pasien di bawah kendali penerbangan jarak jauh yang mengatur koordinat GPS dengan ketinggian ke tujuan. Setelah drone mencapai tujuan, maka secara otomatis akan mendarat di tanah dalam jarak 10 meter. Kemudian yang terakhir adalah tes. Penggunaan Medidrone tentunya akan mengubah persepsi pasien terkait dengan lama pengantaran maupun penambahan biaya yang hampir setara dengan harga obat karena Medidrone melewati udara sehingga terhindar dari kemacetan dan dapat tepat waktu dalam pengantaran. Dapat disimpulkan, keberhasilan menciptakan Medidrone, maka waktu untuk menunggu obat di pelayanan kesehatan dapat dikurangi, tingkat kepuasan pasien menjadi bertambah, memberikan nilai lebih pada fasilitas layanan kesehatan, serta masyarakat lebih produktif sehingga kualitas masyarakat dan pelayanan masyarakat di Indonesia dapat lebih maju dan modern. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai design thinking, inovasi pengiriman obat berbasis Medidrone, medicine delivery drone sebagai pengembangan teknologi pelayanan kefarmasian era 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.